Halo Rek, kembali lagi dengan channelnya Fahmi Adimara. Nah, kali ini kita akan mereview gadget yang cocok banget buat teman-teman yang lagi cari webcam yang sinematik, autofocus super cepat, dan juga bisa mengikuti gerakan teman-teman secara otomatis. Ini dia jawabannya, OBSBOT Tiny 2 4K. Gak cuman kamera biasa, tapi asisten virtual yang bisa menemani meeting, live streaming, dan juga bikin konten profesional. Sebelumnya terima kasih banyak buat Pelasa Kamera Surabaya yang sudah meminjamkan OBSBOT Tiny 2 4K ini, dan langsung aja kita buka apa aja yang akan teman-teman dapatkan kalau membeli satu paket ini. Jadi ini di sini kita akan mendapatkan travel case seperti ini. Ini bahannya dari apa ya? Dalemannya sih kayaknya dari plastik atau karet, tapi ini bisa kita tekan-tekan seperti ini. Ini ada zippernya, terus ini ada pengaitnya, bisa kita gunakan seperti ini. Kita taruh di gantungan seperti ini juga, dan langsung aja kita buka OBSBOT Tiny 2. Di sini cuma ada tulisannya OBSBOT, tapi nggak ada versinya. Dan langsung aja kita buka apa aja yang kita dapatkan dari paketannya ini. Nah, ternyata karena ini barang pinjaman, di sini kita cuma dapat kabel USB-C ke USB-C, terus ada OBSBOT Tiny 2 4K, bentukannya seperti ini. Ini looks-nya sangat premium banget, dan ini bahannya dari metal. Dan di sini secara looks-nya itu sangat premium dan juga kokoh, teman-teman. Jadi di sini langsung terlihat webcamnya. Terus di sini ada kameranya, ada aksen garis merahnya seperti logo OBSBOT yang warna merah. Terus di sini warna grey metallic. Terus di sini warna grey juga. Di bagian depannya itu ada tulisan OBSBOT, terus di bagian belakangnya itu ada port USB-C. Jadi kita bisa gunakan untuk di kabel ini, tinggal kita colok seperti ini, dan nantinya bisa langsung kita plug and play ke device yang kita gunakan. Ini saya pakai Mac, jadi bisa langsung kita gunakan. Kalau kita gunakan secara otomatis ini akan menunjukkan lampu warna biru sebagai indikatornya kalau ini sudah bisa kita gunakan. Tinggal kita konekkan ke softwarenya, jadi langsung bisa kita utak-atik sesuai dengan kebutuhan. Build quality-nya terasa sangat solid, nggak kelihatan murahan, tapi cukup ringkas dan juga penuh teknologi. Desainnya compact, modern, dan bagian atasnya sudah bisa berputar secara otomatis. Ini menggunakan motorik PTZ, pan, tilt, and zoom, dan bagian bawahnya sudah bisa magnetik, jadi lebih fleksibel ketika kita tempelan ke material yang ada besinya atau magnetnya. Jadi dan juga di sini juga bisa kita gunakan untuk mounting ke tripod, terus ke lazy board, dan juga mounting yang bisa sesuai dengan ini. Coba let's talk about features. Kita akan mereview satu persatu fitur apa aja yang ada di OBSBOT Tiny 2 4K ini, teman-teman. Format videonya sudah 4K 30 fps dan 1080 60 fps, sehingga menghasilkan gambar yang super tajam dan smooth. Dibekali dengan sensor 1/1,5 inch CMOS, sehingga menghasilkan gambar lebih gede dari webcam biasa. Sudah dilengkapi dengan all pixel autofocus, fokusnya jadi lebih ngebut bahkan sambil bergerak. Dilengkapi dengan big scan HDR dan juga dual native ISO, jadi kita nggak perlu khawatir backlight. Sudah dibekali AI tracking 2.0, jadi lebih cerdas dan lebih presisi. Dengan gesture control dan voice command, no touch, no problem. Dengan USB 3.0,
menjadikan transfer datanya lebih kencang dan latensi rendah. Dilengkapi dengan privacy mode, jadi kameranya turun sendiri saat off. Nah, ini dia review penggunaan OBSBot Tiny 2 4K, dan saya saat ini menggunakan aplikasi OBSBot yang ada di MacBook Pro ini. Ini tampilannya, ini aplikasinya OBSBot Center namanya. Di sini tampilan awalnya, di sini ada banyak banget menunya teman-teman. Jadi kalau kita munculkan video previewnya, tinggal ditekan ini aja. Nah, di sini muncul video previewnya dari OBSBot Tiny 2 4K. Ini tampilannya sangat profesional sekali, jadi sangat worth it sekali untuk kita miliki sebagai seorang yang sering mengadakan meeting online dan juga live streaming. Jadi tampilannya banyak banget, mulai dari tampilan video preview seperti ini, terus ada juga OBSBot Center. Ini tinggal kita explore satu persatu menunya. Kalau yang pertama di video preview, tinggal kita klik video previewnya, muncul tampilan seperti ini. Terus di sini juga ada resolution settingnya. Kita klik di sini resolusi settingnya, mulai dari 1080p 30, ada 4K 30. Nah, ini adalah hasilnya dari 4K outputnya. Terus ini ada preview modenya, ada landscape atau portrait. Nah, kalau putih ini lebih kecil. Terus kita balikin ke landscape, jadi balik lagi hasilnya full. Terus ada video encodingnya, ada hardware encoding atau software encoding. Jadi kalau secara tampilan kurang lebih sama. Kita balikin lagi ke hardware encoding. Recording bitrate-nya itu ada low sama high. Kita pakai yang high, coba. Recording formatnya ada MKV, MP4, MOV, VLV, dan yang terakhir NKV yang kita gunakan saat ini. Media file location-nya itu bisa kita sesuaikan kebutuhan kita, bisa ke download, dokumen, atau yang sesuai dengan kebutuhannya teman-teman. Terus di sini juga ada global hotkeys. Ini saya nggak tahu kegunaannya seperti apa. Ini ada OSC, ada connection server, hostnya apa, dan di sini saya juga nggak tahu. Di sini ada general setting, ada tutorial guide-nya, ada setting bahasa, ada English, Cina, dan lain-lain. Terus global hotkeys, remote controller, dan yang lain sebagainya. Kita balik ke sini di video preview dashboard. Sini ada pilihan balik dan juga teruskan. Terus ini ada mirror image. Nah, mirror image-nya seperti ini. Terus ini ada AI composition lines, tracking first. Ini ada tulisannya enable human tracking first. Terus di sini ada tombol record. Kita coba untuk record sedikit. Dan kita stop. Dan kita open folder. Nah, muncul di sini teman-teman. MP4. Kita coba untuk record sedikit. Nah, ini adalah hasil dari video yang barusan kita record. Secara otomatis langsung kita dapat mentahannya. Dan ini sangat praktis banget buat teman-teman yang buat live streaming atau bikin konten yang dadakan. Nah, di sebelahnya fitur record itu masih ada fitur-fitur yang lainnya seperti virtual camera, snapshot, open folder, beauty, dan audio selection. Mulai dari virtual camera, ini kita coba klik dan tidak bisa. Dan di sini juga ada fitur snapshot. Kita coba klik snapshotnya. Dan ini snapshot complete. Tinggal kita cari di folder yang tadi.
di folder download. Nah, ini muncul hasil dari snapshotnya. Terus di sini juga ada beauty. Jadi ketika kita klik beauty, itu ada retouch sama filter. Ada blur juga. Tinggal kita tambahkan blur levelnya. Nah, ini level yang maksimal yaitu 8. Kalau ini nggak ada blurnya, kita maksimalkan di blur 8. Karena saat ini saya lagi bikin kontennya di rumah, jadi masih ada gangguan-gangguan. Kita butuhkan adalah fitur blur yang level maksimal. Sini ada retouch. Kalau kita pilih sesuai dengan kebutuhan, karena saya laki-laki, kita klik laki-laki, jadi kita bisa lebih butuh yang basic. Di sini ada pilihannya basic, face, body, dan makeup. Kita reset juga di sini. Nah, ini ada di reset. Nah, di sini ada fitur yang lainnya. Ada natural, fresh, clear, crystal, film, sheer, pure, BNW, dan soda. Levelnya ini bisa kita maksimalkan. Nah, level 0 atau level 100. BW nya maksimal di segini. Ternyata ini juga jadi black and white. Terus kita nolin lagi. Jadi kita geser-geser filternya, itu levelnya akan berubah juga. Nih, yang di fitur slim itu ada kayak gini, teman-teman. Sangat membantu sekali. Langsing secara otomatis. Oke, balik ke fitur selanjutnya. Itu ada fitur audio selection. Sini ada Tiny 2, ada ND Audio, MacBook Pro mikrofon, dan yang lain sebagainya. Ini ada pilihannya. Jadi di Tiny 2 tadi saya lupa menjelaskan, ternyata sudah built-in audio yang bisa kita gunakan seperti ini langsung. Terus balik ke Hotspot Center. Jika kita klik yang ini tadi, di sini ada pilihan konsol, image, dan more. Di sini ada sleep atau rhythm, ada record, ada virtual camera, dan kurang lebih sama seperti yang di fitur bawah ini. Jadi kalau yang di video preview itu ada konsol, kita gunakan mode-mode yang bisa kita gunakan. Jadi tampilan seperti ini. Kalau pengen mengeksplor lagi itu tinggal klik di bagian sini ya. Nah, ini kita coba untuk zone tracking. Kita maksimalkan zone tracknya, ini masih standar. Terus kita pakai yang standar atau motion, terserah, atau normal tracking. Kita coba standar yang normal tracking. Kita klik yang bagian upper body. Upper body berarti bagian atas. Ini enggak terlalu ngefek. Terus headless. Wih, ke arah mana ini? Ini hasilnya seperti ini, teman-teman. Terus ini untuk close up. Nah, close up-nya langsung ke tracking wajah. Close up. Nah, kalau kita gerak-gerak ini masih ngikutin wajahnya kita. Terus kita klik di bagian lower body. Lower body otomatis dia akan ke bawah, di bawahnya kepala. Kita ke upper body lagi. Close up ya deh, biar lebih gampang. Terus gini, kita kalau tadi standar, terus ini yang motion. Sangat jelas banget ini, jerawat saya kelihatan. Oke, kita normal tracking, kita stop dulu, baru kita ke AI mode. Ini ada Dex mode,
Ini untuk yang tangan, jadi langsung ke tangan otomatis. Whiteboard, ini nggak jalan kameranya karena nggak ada. Head tracking, balik lagi ke muka saya. Kita kembalikan ke fitur bawaan. Selanjutnya ada preset. Kita bisa update preset di sini. Kita tinggal tambahkan. Terus ada view dan gimbal. Ini bisa kita di gimbal kita bisa adjust sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, seperti ini. Nah, tinggal kita adjust di bagian sininya. Ini ada wide, medium, dan juga narrow. Ini ada narrow segini. Terus ada mediumnya jadinya segini teman-teman. Ini ada tombol reset. Oke, lanjut bagian atas, kita kembalikan lagi. Di bagian sini ada image stylenya, ada standar, ada streaming, pilihannya ini standar. Ini coba kita streaming, hasilnya nggak beda jauh. Ini ada menu HDR. Nah, ini nggak HDR, kita aktifkan lagi HDR nya, kan lebih apa ya, kan lebih kontras. Terus ini bagian fokusnya ada autofocus. Ini autofocus modenya ada global dan juga face. Ini kalau global di sekitarnya juga masuk, kalau face cuman di wajahnya doang. Terus ada exposure. Ini ada auto exposure dan bisa kita, nah kalau ini tadi bukan auto exposure, jadi kita bisa atur shutter speednya dan juga ISO nya teman-teman. Kita bisa gunakan fitur auto exposure, jadi nggak perlu mikir lebih ribet. Ini ada kompensasinya, ada mulai dari -3 sampai +3. Kita ambil yang di 0,3 aja. Terus di bawahnya itu ada anti flicker. Jadi anti flicker ini gunakan kalau ada flicker di sekitar kita. Ada pilihannya off, 50 Hz dan juga 60 Hz. Jadi di bawahnya lagi itu ada white balance, klik. Ini sudah auto. Kita juga bisa pakai yang manual, temperaturnya 5000 Kelvin, temperaturnya 2000 Kelvin sampai atasnya itu 10.000 Kelvin. Kita pakai yang auto lagi. Di bagian image itu ada pilihan kontras, saturasi, sharpness, dan hue. Ini bisa teman-teman adjust kanan atau kirinya. Terus di bagian kanan ada fitur more, ada device initial state. Ini yang posisi, ini yang tadi kita geser-geser. Kalau udah dan tanyakan. Oke, dan terus di bagian sini ada device sleep, auto sleep. Itu ada settingannya, ada 2 menit atau 10 menit atau 30 detik. Nah, ini ada 10 menit. Kita matiin dulu karena kita pengen ngetes. Terus ini ada sleep backgroundnya, ada pilihannya. Kan kita bisa tambahkan juga dari desainnya kita. Terus ada sleep background mirror. Terus ada gesture control. Di sini sudah aktif lock target tangannya dan juga zoom. Kita coba gesture control. Nah, ini sudah
ngikutin kita. Nah, sini secara otomatis. Ini yang lock target, yang gesture control. Nah, tinggal kita balikin lagi. Kalau diaktif itu warnanya biru di outputnya. Nah, kalau agak jauh dia kembali lagi lock di warna hijau. Oke, untuk gesture control yang tengah. Gesture zoom. Nah, ini bisa nih teman-teman. Tinggal kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Ini yang zoom yang biasa. Kita coba yang dynamic zoom. Nih tadi dynamic zoom. Sangat seru sekali dan sangat berguna buat teman-teman yang membutuhkan asisten virtual seperti ini. Ada direction flip dan yang lain-lain. Di sini juga ada language-nya. High tiny, sleep tiny, dan dia langsung sleep. Come back soon. High tiny. Nah, di sini juga ada voice controlnya, mulai dari high tiny, sleep tiny, track me, unlock me, zoom in closer, zoom in, zoom out farther, dan juga zoom faktornya. Position 1, 2, 3. Kita coba untuk voice command-nya. Zoom in closer. Dia langsung zoom. Zoom out. Zoom out farther. Kita harus memberikan komen yang jelas, mulai dari zoom in closer dan zoom out farther. Jadi kalau kita ngomong zoom in, dia nggak bisa respon. Tapi kalau kita ngomong zoom in closer, otomatis akan zoom seperti ini. Kalau kita ngomong zoom out doang, dia nggak akan respon. Tapi kita harus ngomong zoom out farther, otomatis zoom out. Jadi di sini ada, kita sesuaikan zoom faktornya dan yang lain sebagainya. Sangat banyak sekali teman-teman. Di sini tadi ada record, virtual camera, beauty, remote control, dan more. Nah, kita mau coba membandingkan antara hasil dari Obsbot Tiny 2 4K dan juga kamera webcam bawaan dari MacBook Pro ini teman-teman. Ini hasilnya seperti ini untuk yang Obsbot Tiny 2 4K. Ini hasilnya cukup jelas. Nah, kalau tadi saya pakai Obsbot Tiny 2 4K, sekarang kita pindah ke FaceTime HD kamera bawaannya MacBook Pro. Dan ini hasilnya saya menggunakan photo booth atau kamera webcam bawaan FaceTime-nya HD punyanya MacBook Pro. Jadi hasilnya sangat beda sekali ketika kita menggunakan tadi Obsbot Tiny 2 4K. Saya nggak bisa tracking, nggak bisa zoom in, zoom out, nggak bisa voice command, dan juga gesture control. Jadi setelah kita coba, ternyata ada beberapa notes terkait dengan kelebihan dan kekurangan menurutku nih teman-teman. Dan ini dia kelebihannya. Yang pertama, kualitas videonya 4K, cukup tajam dan natural, sehingga
bisa kita dapatkan gambar yang super clean meskipun di kondisi cahaya yang tricky. Yang kedua, auto tracking AI yang cukup presisi dan responsif. Jadi berasa punya kameramen sendiri yang bisa ngerti gerakan kita. Yang ketiga, gestur dan voice command-nya sangat fungsional. Ini bukan gimmick. Gestur dan voice command-nya bisa kita gunakan saat bikin konten dan meeting. Yang keempat, desainnya compact dan build quality-nya premium. Sehingga nggak memakan tempat dan tampilannya cukup bagus banget. Yang kelima, plug and play dan kompatibel untuk semua kebutuhan, mulai dari Zoom, live streaming, OBS, Google Meet, dan juga kompatibel dengan operating system seperti Mac dan juga Windows. Sangat lengkap banget. Untuk kekurangannya, harganya cukup mahal, di angka 5 jutaan. Ya cukup mahal sih, nggak semua orang bisa beli, tapi ini adalah investasi yang sangat berguna dan bisa mengcover untuk banyak kebutuhan. Masih butuh pencahayaan tambahan untuk hasil yang lebih maksimal. Meskipun performa low lighting-nya cukup bagus, tapi masih perlu tambahan lighting agar hasilnya tidak flat. Mic internalnya masih standar, cukup untuk buat meeting dan nggak ideal untuk kita bikin podcast atau live secara serius. Jadi perfect atau enggak buat teman-teman yang lagi mencari webcam pintar yang kerja keras dan juga otomatis, ini adalah salah satu opsi yang terbaik menurutku saat ini. Kesimpulannya, OBSBot Tiny 2 4K ini sangat cocok banget untuk segala kebutuhan, mulai dari meeting, bikin konten, live streaming, dan juga kebutuhan yang lainnya. OBSBot Tiny 2 4K ini cocok banget buat teman-teman konten kreator, guru, live streamer, ataupun kamu yang ingin pakai webcam yang lebih pro. Nah, terima kasih banyak. Nah, itu tadi review singkat OBSBot Tiny 2 4K yang bisa aku jelaskan kepada teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat Plaza Kamera Surabaya yang sudah meminjamkan OBSBot Tiny 2 4K ini yang bisa kita gunakan saat ini. Dan jangan lupa dukung terus channelnya Fahmi Adimara dengan cara like, subscribe, dan share video ini ke grup WA keluarga kalian. Jangan lupa untuk tulis komentar kira-kira gadget apa lagi yang perlu kita review teman-teman. Dan sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.